Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bima'addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u tsaminu wal 'ishrun utawi iki iku macem kang nomor 28 iku fil waqfi wal ibtidai. Bacanya fil waqfi wal ibtidai, tentang wakaf dan ibtida, tentang berhenti dan memulai. Bahasanya Cak Nun mungkin pakai ngerem dan ngegas. Kira-kira begitu. Pola ini kita bisa temukan bukan hanya dalam masalah membaca, tapi juga dalam hidup juga begitu, saya kira. Kapan harus berhenti dan kapan harus memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Afroda sampun dewek-dewekaken huteng menika pembahasan an-naw'u tsamin wal 'ishrun atau fil waqfi wal ibtida' bitasnifi kelawan susunan penyusunan. Sopo khola iku piro-piro makhluk tegese para ulama tegese para alim. Minhum engkang iku setengah saking khalaik Abu Ja'farin An-Nahasu utawi engkang asma Imam Abu Ja'far An-Nahas wa Ibnul Ambari lan Imam Ibnul Ambari lan Imam Ibnul Ambari waz-Zajjaj lan Imam Az-Zajjaj wad-Dani lan Imam Abu Amr Ad-Dani wal Ammani lan Imam Al-Ammani was-Sajawandi lan Imam As-Sajawandi wa ghairuhum lan lintu-lintune. Ini masing-masing dari orang yang sudah disebutkan ini ada karyanya. Jadi di catatan kaki itu ada. Di karyanya yang pertama itu bisa Fununul Afnan, itu di situ juga sudah ada. Kalau Imam Ibnul Ambari itu Idhahul Waqaf. Kalau Imam Az-Zajjaj itu tidak disebutkan judulnya. Kalau Imam Ad-Dani Al-Muktafi fil Waqfi wal Ibtida'. Terus kalau Imam Al-Ammani itu Al-Mursyid. Kalau Imam As-Sajawandi itu karyanya adalah Ilalul Wuquf. Kira-kira begitu. Apa yang tercatat di catatan kaki. Terus wahwa lan utawi nau menika, nau kang nomor 28 menika tentang wakaf dan ibtida iku fannun jalilun. Inggih menika satu bidang ilmu jalilun ingkang ageng. Bihi ingkang kelawan fannun jalil yu'rafu dipun weruhi apa kaifa adaul Qur'ani, bagaimana cara menyampaikan Al-Qur'an. Ada itu menyampaikan, maksudnya membunyikan. Nanti kaifa iku bagaimana adaul Qur'ani utawi menyampaikan Al-Qur'an. Jadi jumlah kaifa adaul Qur'ani ini berposisi menjadi naibul fa'ilnya yu'rafu. Jadi kaifa adaul Qur'ani itu bisa diketahui gitu. Menyampaikan Al-Qur'an. Jadi ada tahammul. Kalau tahammul itu istilahnya ilmu hadis ini. Jadi
ada itu menyampaikan, tahammul itu menerima, kira-kira begitu. Wal aslu lan utawi asal, maksudnya dasar hukum, fihi ing dalam pembahasan menika, fihi ing dalam an-nau' ats-tsamin wal 'ishrun, atau dikembalikan ke Fannun Jalil juga tidak apa-apa. Iku ma barang, wal aslulan utawi dasar, maksudnya asal muasalnya, maksudnya ya dalilnya, asal muasal tentang pembahasan ini fihi ing dalam Fannun Jalil, iku ma barang, maksudnya redaksi athar atau hadis, akhraja ingkang sampun mentakhriju ing ma an-nahasu sapa Imam an-Nahas. Kala ngendika sapa Imam an-Nahas, hadatsana sampun cerita nateng kita, jarene Imam an-Nahas sapa Muhammad bin Ja'farin, Imam Muhammad bin Ja'far al-Ambari kang bangsa Ambari. Sana jarene Abu siapa ini namanya tadi, Muhammad ibnu Ja'far itu bilang lagi, sana sudah bercerita nateng kita Hilal binul Ala, sapa Imam Hilal bin Ala, sana sampun cerita nateng kula, jarene Hilal bin Ala, abi sapa bapak kula, wa Abdullah bin Ja'far lan Abdullah bin Ja'far. Kala ngendika sapa abi lan Abdullah bin Ja'far, Imam Abdullah bin Ja'far ngendikane, sana sampun cerita nateng kita sapa Ubaidullah bin Amrin, Imam Ubaidullah bin Amrin Az-Zuraqi, an Zaidin angsale cerita niku an Zaid bin Abi Unaisata, saking Zaid bin Abi Unaisah anil Qasim, saking Imam Al-Qasim ibni Aufin Al-Bakri. Qala ngendika sapa Imam Al-Qasim bin Auf ibni Aufin Al-Bakri, ngendikane napa, sami itu sampun mireng kula Abdullah bin Umar ing Sayyid Abdullah ing sahabat apa tabi'in, anaknya Sayyidina Umar. Ya, sami itu sampun mireng kula Abdullah ibn Umar ing Abdullah ing al-Imam Abdullah ibn Umar, yaqulu iku ngendika sapa Abdullah ibn Umar, laqad aishna, kalau tak terjemahno iku saya anggap sami itu ini akhwatu dhanna gitu. Jadi punya dua maf'ul, yang pertama itu aslinya mubtada, yang kedua aslinya khobar. Kalau disamakan dengan dhanna berarti Abdullah maf'ul pertama, yaqulu menjadi maf'ul kedua, kira-kira begitu. Kalau misalkan sami itu tidak digolongkan sebagai akhwatu dhanna, maka yaqulu menjadi hal gitu. Ini sudah sering saya ngomong begitu. Jadi yaqulu ngendika sapa Abdullah ibn Umar ngendikane, laqad aishna yakti, teman-teman aishna sampun urip sapa kita burhatan ing sak kejap, min dahrina saking mangsa kita pernah hidup satu masa. Wa inna ahadana lan sak temene salah seorang dari kita iku layukta yakti, teman-teman dipun paringi sapa ahadana al imana ing iman qabla al-Qur'an, saderenge Qur'an. Kita ini hidup di masa di mana salah satu dari kita itu sudah diberi keimanan dulu sebelum Al-Qur'an. Sebelum Al-Qur'an, sebelum kita menerima Al-Qur'an, kita sudah diberi keimanan dulu. Kita hidup di masa itu, pernah hidup di masa itu, katanya Abdullah ibn Umar. Wa tanzilu lan mandap lan turun as-suratu apa surat ala Muhammadin ing atase Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nata'allamu terus sinau sapa kita atau belajar sapa kita halalah ing halale surat, ing halale surah, wa haram halan harame surat, wa ma yambaghi ayyuqaf
wamalan ing napa mawon. Kita niki juga mempelajari ma ing barang yang bagi kang layak ayu kofa apa yen to den wakofaken indahu apa ing ngersane ma minha mane niku minha saking surah kama kaya dene tata'allamuna belajar sira kabeh antum tegese sira kabeh al yauma dina iki Al-Qur'an nang Al-Qur'an. Dulu surat turun kami belajar halalnya, kami belajar haramnya. Jadi yang halal itu apa saja, yang haram itu apa saja. Terus yang pantas kita berhenti itu di mana? Ketika baca ayat kita berhentinya di mana ini? Supaya kehalalan dan keharamannya itu jelas. Karena berbeda wakaf bisa jadi pemahamannya berbeda. Tapi kita sudah diberi iman gitu. Seperti halnya kalian semua hari ini belajar Al-Quran. Hanya bedanya adalah ini. Walaqad ra'ayna lan yakti teman-teman wis ningali sapa kita jarene Abdullah ibnu Umar itu ra'ayna sampun ningali sapa kita al yauma dina iki rijalan ing pira-pira wong. Ini bisa laki bisa perempuan kalau di sini. Karena tidak tahu ya, saya tidak tahu sejarahnya. Dulu itu perempuan itu kalau yang dikabarkan di hadis kan kita tahu ada, kalau Khadijah saja jarang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah pernah berkata ABCD itu Siti Khadijah kan jarang, yang paling banyak kan Siti Aisyah. Nah perempuan-perempuan lain itu saya tidak tahu fenomenanya gimana itu waktu itu, apakah dihalangi dari belajar Al-Quran atau tidak. Tapi berdasarkan informasi dari Siti Aisyah mereka juga diajari Al-Quran gitu. Maka kemudian saya berkesimpulan sementara rijalan di sini ya orang gitu saja. Tapi hari ini kami melihat jalan Ibnu Umar, di zamannya Ibnu Umar itu ada orang-orang yuk takang den paringi ahaduhum sopo salah sejine rijalan Al-Qur'ana ing Al-Qur'an qoblal imani sakderenge iman. Mereka sudah diajari Quran dulu sebelum mereka punya iman terhadap Al-Quran. Jadi mereka wis diajari Quran sih lah, orang ngerti Quran ke apa ora. Beda dengan kami dulu, kalau kami dulu dikasih iman dulu baru Quran gitu. Fayaqra'u sehingga maca sapa ahaduhum ma ing barang baina fatihatihi ing antarane wonten ingkang wonten ing antarane pembukae Al-Quran ila khatimihi sampai penutup Al-Quran. Ma yadri dipun terangaken malih ma yadri ahaduhum itu dalam keadaan ma yadri tidak tahu sapa ahaduhum ma ing barang atau ma ing apakah amiruhu sesuatu yang memerintah yang ada di dalam Al-Quran kepada ma. Itu terjemah panjangnya begitu. Wala zajiruhu lan uga orang ngerti zajiruhu ing ai ma zajiruhu. Apa larangan Al-Quran? Terjemah pendeknya begitu. Apa yang sesuatu yang dilarang di dalam Al-Quran kepada ma. Jadi kalau di naskah lain ini bunyinya enggak begini. Jadi bunyinya ma yadri ma amruhu atau wala zajruhu gitu. Kalau di naskah lain, di sini sudah diharokati jadi terbatas. Terus setelah za itu ada alifnya. Kalau di naskah yang kuno punya saya itu ma amruhu wala zad ma amruhu wala zajruhu. Bisa juga dibaca ma amarohu wala zajarohu, itu kira-kira begitu juga bisa. Ai wala ma zajarohu. Jadi ia yang membaca Al-Quran itu yang sudah dikasih Al-Quran sebelum iman itu tidak tahu apa yang diperintahkan Al-Quran dan apa yang dilarang oleh Al-Quran dan juga wala dan juga tidak. Jadi kira-kira begitu bacaannya ya. Jadi kalau mengikuti yang naskah saya ini, yang sedang saya baca ini berarti ma yadri ma amiruhu, apakah amiruhu
sesuatu yang memerintah di dalam Al-Qur'an itu, wala zajiruhu ay wala ma zajiruhu, dan juga tidak mengerti apakah sesuatu yang mencegah ma itu. Artinya perintah dan larangan. Itu artinya gitu kalau mengikuti naskah ini. Kalau mengikuti yang tadi yang saya sebutkan tadi, ya seperti yang sudah saya sampaikan. Maksudnya sama, mungkin stressingnya saja yang berbeda, penekanan. Jadi kalau di sini jelas amiruhu wala zajiruhu. Ya namanya naskah ya pentahqiq berbeda-beda, jadi tidak menjadi masalah saya kira. Maksudnya sama. Jadi keadaannya ahaduhum ini tidak tahu apa perintah Al-Qur'an itu dan apa yang menjadi larangan Al-Qur'an. Juga walamalan orang ngerti sapa ahaduhum ing barang yang bagi kang layak ayu kofa apa yen to den waqafaken apa indahu ing dalem ngersane ma minhu saking Al-Qur'an. Jadi dia juga tidak tahu di mana sebaiknya dia harus wakaf gitu. Kira-kira gitu. Jadi ini kan fan wakaf. Jadi aslinya pembahasan wakaf ini dari redaksi pernyataan panjangnya Sayyid atau Al-Imam Abdullah ibnu Umar ini. Kira-kira itu aslinya. Qala ngendika An-Nahas sapa Imam An-Nahas mengomentari ini. Fa hadzal hadits maka utawi hadis menika ya dulu niku nuduhaken apa hadzal hadis ala annahum ing atase tak semene mereka kalangan tabi'in ya. Atau ya tabi'in mungkin itu. Ibnu Umar itu generasinya setelah Sayyidina Umar. Para ulama yang tadi, para alim yang tadi ngendikan itu menunjukkan ala annahu mengatasi mereka para alim kanu iku ono sapa para alim ya ta'allamuna iku biasa mempelajari sapa para alim al auqafa ing pira-pira wakaf. Wakaf bukan wakaf masjid. Wakaf di dalam Al-Qur'an itu bacaan. Kama kaya dene ya ta'allamuna belajar sapa mereka Al-Qur'an ing Al-Qur'an, artinya mereka sama seriusnya. Belajar wakaf adalah belajar Al-Qur'an itu sendiri. Jadi begitu sama seriusnya. Terus dilanjutkan pernyataannya Imam An-Nahas itu lagi wa qaulu Ibnu Umar lan utawi pernyataannya Imam Ibnu Umar laqad aishna burhatan min dahrina. Pernyataan itu ya dulu iku mengindikasikan apa qaulu Ibnu Umar laqad aishna burhatan min dahrina itu kita pernah hidup di sebagian masa kita dulu. Nah iku nuduhaken ya dulu iku nuduhaken apa qaulu Ibnu Umar ala anna dzalika ing atase sak temene mengkono-mengkono pernyataan laqad aishna burhatan min dahrina iku ijma'un, satu konsensus kesepakatan minas sahabat dari para sahabat. Jadi dulu ketika dia masih kecil itu sudah tahu fenomena itu. Kita hidup dalam satu masa di mana salah satu dari kita sudah diberi keimanan dulu, kemudian Al-Qur'an. Sementara di generasi ketika Abdullah ibnu Umar dewasa itu melihat fenomena lain, yaitu diberi Al-Qur'an dulu sebelum keimanan. Jadi kalau dulu saja yang orang sudah diberi iman, sudah diajari mana halalnya, mana haramnya saja, masih perlu belajar wakaf. Apalagi yang belum mengerti tentang halalnya itu apa, yang haramnya itu apa, jelas lebih perlu. Itu kira-kira yang ingin disampaikan. Itu merupakan konsensus dari para sahabat. Konsensus ya tidak harus ada musyawarah meja bundar, tidak harus. Yang penting tidak ada yang menentang, itu sudah bisa disebut ijma'. Kira-kira begitu termanya. Ijma'nya itu dipun sifati sabitun kang tetap. Jadi sudah terjadi. Nah, belajar wakaf ini penting. Kalau di naskah saya kelanjutan dari ini adalah kultu. Tidak tahu di naskahnya itu ada apa tidak. Di sini diterangkan bahwa lafadz kultu ini tambahan. Di naskah yang ditahqiq itu ada beberapa naskah ini. Ada 3 naskah itu ada kultunya gitu. Sehingga di sini kasih tanda kurung.
Jarene Imam Asyuyuti kultu ngucap sapa ingsun. Asyuyuti ngendika ngucap sapa ingsun jare Asyuyuti menambahi al-aslu, menambahi dasar hadisnya. Ini koyok setiap satu nau itu Asyuyuti membuat kajian teori dulu. Jadi kajian pustaka dulu baru dia kan ilmiah itu. Apa kan setiap kali sebelum membahas itu kan harus ada kajian teori dulu. Jadi kajian pustaka dulu, karya-karya terdahulu tentang ini apa gitu kan. Itu kan sangat ilmiah. Tapi ya enggak tahu mungkin zaman berbeda ya. Kalau dulu Asyuyuti ya al-imam udah besar itu. Jalaluddin, wah itu gelar. Jalaluddin, Bahauddin, Tajuddin itu gelar semua. Syihabuddin itu ada kriterianya sendiri. Ada beberapa kalau namanya itu adalah Muhammad bin Muhammad, kalau namanya itu Abdurrahman, kalau namanya itu nanti gelarnya beda-beda. Ada yang Syihabuddin, ada yang Syarafuddin, ada yang kalau namanya itu ini gelarnya ini, punya prestasi ini gelarnya ini. Saya tidak paham banyak itu tentang itu. Jadi itu sudah cukup. Kalau sekarang kan karya ilmiah itu ada gelarnya strata 1 S ya, strata 1 SPD sepeda atau SAG sarjana yang ya gitulah. Nanti atasnya lagi master MSc ya, Madrasah Salafiyah Surakarta, MSc, Master of Science. Di atasnya lagi gelarnya di depan nama doktor. Sekarang katut lagi ad-doktur. Jadi kalau al-ustad profesor. Kalau dulu begitu penghargaan. Kalau sekarang penghargaannya. Kalau dulu enggak ada. Terus wis kebek Mas Anus. Wis kecampuran. Ya yang sungguh-sungguh doktor ya ada, yang sungguh-sungguh al-ustad ya ada. Tapi itu kan gelar formal gitu ya. Kalau dulu kan itu kayaknya enggak begitu ya. Tapi kalau sekarang di Mesir itu sudah mengikuti itu. Itu masalah gelar itu ya. Jadi Asyuyuti pun menulis seperti ini juga ada al-manhaj al-ilminya. Ada metode ilmiahnya sejak dulu. Aristoteles saja sudah sejak dulu tuh menulisnya kan. Oke, ini Asyuyuti nambahi. Jadi selain yang dikutip oleh An-Nahas itu Al-Asyuyuti menambahi. Qultu ngucap sapa ingsun jare Imam Asyuyuti wa akhraja lan sampun mentakhrij hadzal atharo ing athar menika kaulnya Ibnu Umar itu yang dari atas yang panjang tadi. Sapa Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi fi sunani ing dalam Sunan Baihaqi. Ing dalam Sunanul Baihaqi ya. Ya. Oke. Geden. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aliyin lan saking Sayyidina Ali. Wa an aliyin lan saking Sayyidina Ali fi qaulihi ta'ala ing dalam pangentikane Allah Ta'ala warattilil Qur'ana tartila warattil lan kudu mentartilkan sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an tartilan kelawan teman-teman tartil. Ini maksudnya ada riwayat dari Sayyidina Ali itu menafsiri warattilil Qur'ana tartila. Kalau tadi hanya dasar pernyataannya para Ibnu Umar yang tabi'in ya, masa wakaf dan ibtidah ini enggak ada perintah Qur'annya kan gitu, seolah-olah ada kekurangan. Maka kemudian di sini dihadirkan ada satu pernyataan dari Sayyidina Ali. Kalau di sini diterangkan, disebutkan juga tanpa sanad dalam
Nggih dereng kate kelamben. Guru. Ya. Jadi perlu juga ada Al-Qur'annya mestinya. Tapi makna wakaf itu di dalam Al-Qur'an tidak ketemu. Bagaimana menghubungkan pembahasan wakaf dan ibtidak ini terhadap Al-Qur'an, maka dihadirkanlah ungkapannya Sayyidina Ali di sini yang juga tanpa musnad, tanpa ada pensanatan langsung ke Sayyidina Ali. Diterangkan juga di dalam catatan kaki itu bahwa yang menyebutkan itu adalah Imam Al-Hadzali dalam kitab Al-Kamil. Di situ juga tanpa sanad juga Imam Ibnul Jazari dalam kitab At-Tamhid An-Nashr juga tanpa sanad juga. Jadi kemudian dihadirkanlah ungkapannya Sayyidina Ali ini mengomentari ayat waqad warattilil Qur'ana tartila Al-Muzammil ayat 4. Kala ngendika sapa Imam Ali, at-tartilu utawi sing diarani tartil iku tajwidul hurufi adalah membaguskan huruf. Bagaimana huruf itu bisa berbunyi dengan baik. Kalau to ya to, kalau ta ya ta, kalau dha ya dha, kalau zal ya dal, kalau sa ya ta, itu bunyinya. Jadi ikhrajul huruf min makharijiha, mengeluarkan huruf dari makhrajnya itu tajwidul huruf. Dan yang kedua maknanya tartil itu adalah wa ma'rifatul wuquf, mengenal wakaf. Jadi wakaf ini bagian dari tartil. Karena enggak mungkin orang menyajikan sebuah perkataan tanpa ada berhentinya itu. Jadi terus saja ngomong tanpa ada titik komanya. Yo pedot goroane ambekane. Beberapa ada mungkin yang ceramahnya seperti tanpa nafas, tanpa intonasi bianter yono. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ini ya tanda baca itu. Cuma berbeda karena ini kalamullah, maka tidak sama alamatut tarokim yang dikenal di ejaan bahasa Arab sekarang sebagai tanda baca itu tidak sama dengan tanda baca yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya tanda baca itu dalam arti lebih khusus rambu-rambunya, kapan harus berhenti, kapan harus memulai lagi, kalau berhentinya di sini memulainya di mana. Itu berbeda kan jelas ya. Kalau di Quran ada sholah, ada qolah, itu ciptaan orang, ciptaan para ulama. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak diputus-putus itu kalau baca. Berhentinya juga tidak boleh ngawur gitu. Kalau tidak kuat nafas pun diatur berhentinya di mana. Jadi mengenal wakaf dan tajwidul huruf itu adalah tartilul Quran. Qala ngendika Ibnul Ambari sapa keliru maneh. Qala ngendika Ibnul Ambari sapa Imam Ibnul Ambari ngendikane min tamami ma'rifatul Qur'ani ma'rifatul waqfi wal ibtida'i fihi. Min tamami ma'rifatil Qur'ani iku setengah saking sampurnane mengenal Al-Qur'an. Ma'rifatul waqfi sip, ma'rifatul waqfi utawi mengenal waqaf wal ibtida'i lan ibtida' fihi ing dalam Al-Qur'an. Di mana harus dia berhenti, di mana sebaiknya dia memulai gitu. Itu bagian dari ma'rifatul Qur'an. Tidak usah dibaca sampai tahu tafsirnya. Wakafnya benar saja sudah sip itu gitu. Kapan dia harus sambil nafas itu saja sudah bagian dari hal yang besar. Saya kira perjalanan membaca Al-Quran itu pun tidak berbeda dengan perjalanan kita membaca sebuah buku. Ada titik koma, ada tanda petik. Sama dengan membaca perjalanan hidup juga gitu. Atau mengalami hidup juga gitu. Kapan harus berhenti, kapan harus memulai lagi. Saya kira ini sudah prinsip hidup.
Oke. 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 Apa iku? Oh. Oke, wendang dimaaf. Kene tapi bapak kene ta. Oh ya, ya wes. Apa ning lapangan Tegal Sari sik? Ndek iya sik. Ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagian dari itu saya kira polanya sama. Jadi memang oh iya ya. Jadi polanya sama lah. Ya di satu sisi memang begitu prinsipnya, orang berjalan kan gitu, ada al-waqfu wal ibtida. Jadi kalau membahasakan dengan ngerem dan ngegas. Nggih. Iya Bapak tak anu sik ya, maca iki ya sik ya. Oke. Ndak berbeda itu saya kira. Mesin apapun semua yang ada di alam ini kan ada batasnya. Dalam batas tertentu dia harus berhenti, dalam batas tertentu dia harus mulai lagi. Ya memang begitu, memang prinsipnya saya kira. Jadi bukan hanya ma'rifatul Quran, min tamam ma'rifatul Quran, ma'rifatul waqfi wal ibtida'i fi, bahkan min tamam ma'rifatil hayati saya kira juga gitu. Jadi ma'rifatul waqfi wal ibtida'i, kapan harus berhenti dan kapan harus memulai. Itu sudah hal yang puncaknya ya kewajaran itu saya kira. Wa qala lan sampun ngendika An-Nikzawi sapa Imam An-Nikzawi babul waqfi, ngendikane niku babul waqfi utawi bab wakaf menika iku azimul qadri, gedhi kapasitase, jalilul khatari, agung urgensine. Al khatar itu bahaya, di satu sisi berarti bahaya, tapi di sini penting. Jadi al khatar ini penting dalam arti kalau bereset itu bisa ke khotor sungguhan, bisa ke bahaya sungguhan bereset itu. Nanti ada konsekuensinya. Jika wakafnya di sini apa konsekuensinya? Ada, apalagi kalau dilakukan dengan sengaja. Wah, itu parah itu. Alasannya apa? Li'annahu krana sak temene sya'an la ya ta'atta, dibalikkan ke sya'an boleh, kalau ke wakaf juga boleh, tapi terlalu jauh nanti. Jadi kita pakai sya'an saja. Li annahu alasane krana sak temene sya'an la ya ta'atta iku mboten mungkin li ahadin kadwi suwiji-wiji ma'rifatul ma'ani apa mengenal pira-pira maknane Al-Qur'an. Wala istimbatul adillati lan uga ora mungkin apa istimbatul adillati syar'iyyati, menggali pira-pira dalil asyar'iyyati kang bangsa syariat minhu saking Al-Qur'an illa kejaba bima'rifatil fawasili, kelawan ngenali piro-piro fasilah. Fasilah itu akhir ayat. Jadi di mana ini akhirnya ini, terus kemudian diambil istimbat hukumnya. Kalau tanpa itu tidak bisa. Nggak dianggap semua nyambung semua. Kalau tidak ada fawasilnya ya sulit untuk dipahami. Sangat sulit sekali, membingungkan. Meskipun orang Arab baru mengenal tanda baca itu kan alamatut tarokim itu ya saya tahunya di bukunya Fuad Nikmah itu, di Qawaidul Lugha Al-Arabiyah itu ada alamatut tarokim di situ. Sebelumnya itu kan Arab tidak kenal itu. Kalau kita buka manuskrip lama bisa di-download di internet itu, Al-Makhtutat itu manuskrip itu kan cenderung nggak ada tanda bacanya itu, tapi istimewanya bisa dipahami.
bisa dipahami, tidak ada tanda bacanya. Baru di edisi modern kayak yang ini, yang saya baca ini, baru ada tanda bacanya. Jadi sudah terbantu, lebih terbantu. Meskipun ada perbedaan, ada kurang, ada lebihnya. Menjadi tidak luas lagi kemungkinannya karena sudah ada pembatasan. Kecuali jika itu juga diterapkan sejak penulisnya. Jadi penulis memaksudkan ini berakhir, jadi kasih titik, ini ungkapan orang, kasih tanda kutip, itu memang maksudnya penulisnya berarti. Tapi kalau itu adalah hasil studi manuskrip, itu bisa jadi membatasi. Jadi pemberian tanda baca itu meskipun membantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Jadi nggak mungkin orang mengenal makna Al-Quran, menggali hukum dari Al-Quran tanpa mengenal lebih dulu apa yang disebut akhir ayat dan apa yang disebut awal ayat. Wa fin nasyri lan iku ing dalam kitab An-Nashr li Ibnul Jazari ing dalam wa fin nasyri lan iku ing dalam kitab An-Nashr li Ibnul Jazari karyanipun Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Lamma lam yumkinil qari nah ini naskahnya enggak sip ini, coba saya lihat di naskah lainnya ya sama. Jadi kemungkinannya ya berarti susunannya ini kan lamma lam yumkin. Lam yumkin di sini kok bukan lam yumkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Daikum kem. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai lagi wa fin nasyri lan iku ing dalam kitab An-Nashr Ibnul Jazari karyanipun Imam Ibnul Jazari. Lamma lam yumkin utawi lafat lam yumkin ila akhirih. Lamma lam yumkin, lamma semangsane lam yumkin boten mungkin al-qari sapa wong kang maca ayaqra'a ing yen to maca sapa qari as-surata ing as-surah. Ini saya baca sesuai teksnya ya. Kalau lebih bisa memahamkan itu mungkin sebelum al-qari ini ada lil qari gitu. Jadi lamma lam yumkin lil qari'i ayyaqra'a. Jadi yang jadi fa'ilnya itu adalah ayyaqra'a, bukan qari'nya. Yang lebih bisa dipahami begitu. Kalau ternyata susunan seperti ini sudah lazim digunakan sejak dulu ya saya tidak tahu. Karena saya tidak bisa memeriksa kitab An-Nashr karyanya Ibnul Jazari ini. Kalau mungkin bisa diperiksa kan enak. Tapi di sini kan ini sudah hasil pemeriksaan. Tapi pemahamannya saya kira tidak berbeda dengan jika saya tambahkan lil qari'i ayyaqra'a. Artinya seorang pembaca itu tidak mungkin membaca gitu kira-kira. Tapi ketika seorang pembaca tidak mungkin untuk membaca satu surah ayyaqra'a ing yen to maca sapa qari as-surata ing as-surah surat, satu surat awil kisota atau kisah fi nafasin wahidin dalam satu nafas. Walam yajuz lan boten wenang, ora wenang at-tanaffusu napa mengambil nafas baina kalimata ini di antara dua kata halatal wasli dalam keadaan wasol meneruskan baca bal balik. Zalika utawi mengkunu at-tanaffus iku katanaffusi kaya dene bernafas fi asna'il kalimati ing dalam tengah-tengah kalimat, tengah kata. Jadi ketika seorang pembaca tidak mungkin membaca satu surah atau kisah dalam satu nafas dan bernafas di antara dua kata itu ketika seharusnya bersambung itu tidak boleh, karena itu dinilai seperti bernafas di tengah kata. Maka wajib hina idzin,
ketika lam yumkin opo ikhtiaru waqfin milih wakaf litanafusi kangge mengambil nafas wal istirahat lan istirahat. Wa ta'ayyana lan dadi tertentu irtidau ibtidain opo ngelegakne ngawiti, irtidau ibtidain ngelegakne ngawiti ba'dahu sak sampunipun tanafus. Wa tahattama lan dadi pasti alla yakuna apa yen to ora ana zalika apa mengkono-mengkono tanafus mimma atau zalika apa mengkono-mengkono berhenti untuk tanafus. Mimma iku setengah saking barang yuhilu kang ngowahi atau mengubah apa ma'al makna ing makna wala yukhillu lan ora merusak apa ma bil fahmi terhadap kefahaman. Jadi ketika seorang qori itu tidak mungkin untuk membaca satu surah dalam satu nafas atau satu kisah dengan satu nafas tanpa bernafas di antara keduanya itu. Dan itu memang tidak boleh bernafas di antara dua kata yang seharusnya disambung. Itu sama tidak bolehnya dengan bernafas antara satu kata. Jadi satu kata misalkan fa'ala, fa saya nafas, ala misalkan, itu sama dengan itu hukumnya. Nah, ketika itu terjadi maka harus dipilih satu wakaf untuk bernafas dan beristirahat. Pilihan itu juga harus merupakan bentuk irtidha ubtidain, jadi kerelaan untuk memulai. Jadi tempat dia mengawali itu harus sudah terpuaskan, artinya selesai baru dia lega untuk mengawiti lagi, memulai lagi. Dan karena itu tempat dia berhenti untuk bernafas itu tidak boleh ada pada satu kondisi yang mengubah makna atau merusak pemahaman. Jadi itu tetap kaidahnya harus dijaga gitu. Jadi berhentinya tidak boleh merusak makna. Karena idkrono, mengapa demikian? Idkrono bidzalika, kelawan mengkunu irtidha ubtidain, ngelegakne ngawiti, artinya dia memulai itu memang sudah lepas dari sebelumnya. Jadi dia memulai itu, dia berhenti di tempat yang seharusnya berhenti, sehingga dia memulai tanpa ada beban terhadap kalimat sebelumnya gitu. Karena dengan itu idkrono bidzalika, kelawan mengkunu berhenti secara tepat, yadharu dadi pertelo al-i'jazu apa kemukjizatan, wa yahsulu lan dadi hasil al-qasdu apa maksud. Kemukjizatan Al-Qur'an kelihatan dari situ. Kalau tidak ada wakaf tidak kelihatan i'jaznya. Bisa ayo bayangkan kalau qul a'udzu birabbin atau qul a'udz, berhenti di situ, birabbin nas malik, nah enggak cocok mana kan gitu, enggak tepat lah jika kita itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'bud, berhenti di situ. Ma ta'budun, terus ngawiti lagi, kan enggak kelihatan tuh, kacau maknanya. Informasi juga bisa salah. Jadi saya kira ini hubungannya sama banyak hal, intonasi, nada, panjang pendek. Saya kira hubungannya sangat banyak dengan itu. Kalau bahasa Jawa mungkin bisa dipolah, itu contohnya
wong mati dipencoloti kucing urip. Wong mati dipencoloti kucing urip. Wong mati dipencoloti kucing urip. Nah itu kan beda itu. Konklusinya juga berbeda. Kalimatnya sama, tapi karena pemenggalan pemenggalan kata-katanya dan intonasinya berbeda, bisa bermakna berbeda. Jadi ini saya kira bagian dari penjelasan yang menguatkan bahwa mengenal wakaf itu penting. Walidzalika, dan karena alasan itulah hadza mendorong al-a'immatu sapa pira-pira imam ala ta'allumihi ing atase nyinaoni wakaf wa ma'rifati lan mengenal wakaf titik. Wa fi kalami Ali, lan iku ing dalem dawuhe Imam Ali yang ada di atas itu. At-tartil tadi itu. Waalaikumsalam. Tak ulangi maneh ana sponsor. Wa fi kalami aliyin, lan iku ing dalem pangendikane Imam Ali. At-tartil itu ya. Dan ma'rifatul wukuf dalilun utawi satu indikasi atau satu dalil petunjuk ala wujubi dzalika ing atase wajibe mengkono-mengkono ma'rifatil waqf. Jadi ada indikasi bahwa wakaf itu wajib, mengenal wakaf itu wajib karena waradil perintah. Sementara pengertian tartil oleh Imam Ali diartikan sebagai tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi bersajak. Kalimatnya Imam Ali bersajak. Yaitu, jadi itu ada indikasi di situ wajib mempelajari wakaf. Wa fi kalam Ibnu Umar, lan iku ing dalam pangendikan Ibnu Umar yang di atas itu, informasi ceritanya beliau tadi itu burhanun utawi bukti atau argumentasi boleh, atau bukti ala anna ta'allumahu ing atase sak temene mempelajari wakaf iku ijma'un, merupakan satu kesepakatan atau ijma' minas sahabati, dari para sahabat. Wa sahha, lan sampun sahih apa sya'an, sebenarnya fa'ilnya ta'allumuhu itu, ini tanazu. Sorry, bukan tanazu, istighol gitu ya kira-kira. Oh bukan ding, iya tanazu yang belum betul. 2 amil 1 makmul. Kalau istighol itu 2 makmul 1 amil. Ada satu objek dikerjakan oleh 2 subjek, itu istighol. Kalau ada satu, kalau subjeknya satu, subjeknya satu tapi pekerjaannya banyak, itu tanazu. Iya, saya kira gitu ya. Kalau terbalik saya mohon maaf. Ya kira-kira gitulah, ada 2 fan itu. Jadi wasohalan sampun sahih ay ta'allumuhu itu. Atau kalau tidak mau dimasukkan kepada 2 bab itu, istighol atau tanazu, maka langsung saja wasohalan sampun sahih opo kalam Ibnu Umar itu tadi. Itu riwayatnya sahih. Bal balik tawatara sampun dadi mutawatir indana miturut kita opo ta'allumuhu, mempelajari wakaf, wal i'tina'u lan gatekne bihi kelawan niku wakaf minas salafis sholihi, saking salafus soleh. Jadi menurut kami itu sudah menjadi mutawatir bahwa ulama salafus soleh gatekno itu sudah jadi tradisi budaya yang sudah umum, sudah mutawatir itu. Contohnya ke Abi Ja'farin, kayaknya Imam Abi Ja'far Yazid bin Al-Qaqai. Imam Abi Ja'far Yazid bin Qaqqa ahadi a'yani tabi'in, salah satu
a'yanit tabi'in, tokoh besar tabi'in yang menjadi imamnya soal adadul ayat di Madinah itu yang kemarin sudah pernah disinggung. Jadi Imam Abi Ja'far Yazid bin Qaqaq juga menyinggung itu. Ya gini lah ulama yang dalam sebutan mungkin polimatik di bidang Al-Quran. Artinya dia serba bisa. Dia menjadi rujukan soal bilangan ayat beliau. Tentang wakaf ini beliau gitu. Wa sahibihi lan sahabat beliau engkang asmu al-imam Nafi'in, Imam Nafi' wa Abi Amrin dan Imam Abi Amr, wa Ya'qub lan Imam Ya'qub, wa Asim lan Imam Asim yang kita kenal ini, yang qiraahnya kita pakai sampai sekarang. Wa ghairihim lan lintu-lintune minal a'immati saking pira-pira imam. Wa kalamuhum lan utawi dawuh-dawuhe para imam menika fi zalika ing dalem mengkono-mengkono waqaf ma'rufun niku sampun den kenal. Wa nususuhum lan utawi redaksi naskah-naskah mereka, nas-nas mereka alaihi tentang zalik, tentang wakaf iku masyhuratun sudah populer fil kutubi ing dalam pira-pira kitab. Wa min tsamalan dari sanalah, dari argumentasi inilah istarata mensyaratkan kathirun sapa tiyang kathah minal kholafi saking ulama kontemporer di zaman Suyuti waktu itu alal mujizi ngatasi wong kang ijazahno atau orang alim yang mau mengijazahkan mensyaratkan apa alla yujiza yen to ora mengijazahkan sapa mujiz ahadan ing suwi-wiji illa ketaba ba'da ma'rifatihi sak sampune ngenali ahad al-waqfah ing persoalan waqaf wal ibtida alan ibtida. Jadi ulama kholaf itu memutuskan kalau mau memberi ijazah terhadap orang yang entah selesai setoran, entah selesai dia mengikuti metode tertentu untuk diijazahkan, artinya dia dapat legalitas untuk ngajar, itu syaratnya siji, ndak boleh ngasih ijazah itu sebelum betul-betul gurunya tahu bahwa yang diijazahi itu paham tentang wakaf dan ibtida. Ini saya kira bagian dari argumentasi betapa wakaf itu penting. Wa sahhalan sudah sahih anis Sya'bi saking Imam Asy-Sya'bi annahu apa sak temene Imam Asy-Sya'bi qala niku ngendika sapa Imam Asy-Sya'bi idza qara'ta kullu man 'alaiha fala taskut. Idza qara'ta rikalani maca sira kullu man 'alaiha fanin ing ayat kullu man 'alaiha fan fala taskut moko aja meneng sira, aja mandek sira hatta saengga takroa maca sira wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa yabqa ing ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram Ar-Rahman 2627. Jadi meskipun ini adalah ayat, ini kalau bisa ini tertentu ya, secara umum wakaf di akhir ayat itu hasan sudah, meskipun tidak tidak sempurna, tapi itu hasan sudah. Gitu, karena itu yang disepakati. Jadi ayat itu di fasilah itu wakaf di situ itu sudah hasan, itu wakafnya, kelasnya itu. Tapi ada rincian-rinciannya antara lain ya ini. Karena hubungannya sama makna. Imam Asy-Sya'bi berpesan kalau kamu membaca ayat kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas bumi ini fana. Semua yang ada di atas bumi langit ini fana. Itu jangan berhenti di situ. Teruskan waya buka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada yang tidak fana, yaitu wajah rabbika dzul jalali wal ikram, itu tidak fana gitu. Supaya tetap terjaga. Semua ya semua, tapi ojo omong kabeh lah gitu. Jadi ono sing gak fana, yaiku Allah dhewe, gitulah kira-kira. Qultu ngucap sapa ingsun nambahi kekuatan daripada riwayat dari Imam Asy-Sya'bi ini. Qultu ngucap sapa ingsun akhraja sampun mentakhrij hu ing informasi menika saking Imam Asy-Sya'bi itu Ibnu Abi Hatim sapa Imam Ibnu Abi Hatim titik. Faslun utawi iki iku fasal
Faslun utawi iki iku fasal wis sampai kene dhisik ya iki kakean sponsor nang sepuraku sing akeh muga-muga enek gunane muga-muga manfaat muga-muga awak dhewe dikai keistiqomahan muga-muga lancar kabehane dikai sehat lahir batin sepuraku sing akeh nek ana klera-klerune ya njak sepura sing akeh wis muga-muga dikai sehat kabeh sing ngrungokne sapa ae wis mugi diparingi kesehatan sehat walafiat rezekine lancar dan sekabehane tetep angsal lumeber barokahe Al-Qur'an lan segala pembahasan tentang Al-Qur'an. Wis ngono ae faslun utawi iki ku fasal wallahu a'lam bissawab bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.